Baik, ini materi tentang adab menggunakan media sosial. Sebelum lebih lanjut mengenai materi ini, pentingnya kita mengetahui media sosial itu apa sih gitu lah. Pengertiannya apa gitu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak dikenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet di dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial muncul. Hal ini menjadi dasar munculnya media online berupa media sosial untuk menghubungkan orang-orang yang berada di belahan dunia lainnya. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Medsos berada dalam genggaman setiap saat, setiap detik, setiap menit. Medsos mempunyai dampak positif maupun negatif. Di antara manfaatnya dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Inti inti dari makhluk hidup itu harus bersosialisasi dengan sesama dan memudahkan mendapatkan informasi baik dalam maupun luar negeri untuk belajar dan berbisnis lebih luas. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lainnya. Contoh nyata dari pantauan tim ICE itu ada hoaks sebuah berita dari COVID-19 di mana orang-orang dapat membiarkan sesuatu hal negatif yang berdampak pada kesehatan kita saat masa pandemi itu menyebarkan hal yang seharusnya itu tidak disebarkan. Bahwa salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penyayangan konten sepanjang bulan Juli September 2020. Dari penjelasan di atas, dapat bermedia sosial perlu ada adab, di mana kita harus menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Harapannya dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat dalam menggunakan media sosial. Baik, pengertiannya secara istilah adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain untuk berinteraksi atau mempresentasikan dirinya di khalayak umum. Lebih lanjutnya, ini menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat untuk teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seorang berbagai berita. Adab atau etikat pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model dapat diistilahkan dengan kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis dan mempunyai muatan nilai baik maupun buruk. Baik, selanjutnya. Dari penjelasan tersebut, ada
mendengarkan cerita orang lain. Mencari informasi. Informasi yang belum kita ketahui itu banyak sekali bisa kita temukan di internet. Seperti informasi yang informasi yang kita lihat. Banyak jejaring internet sekarang, yaitu itunya salah satunya Twitter yang merupakan Twitter yang merupakan banyak orang untuk berkomentar. Pada umumnya. Ini seperti Google yang kita dapat mencari informasi yang belum kita temukan di internet. Google menjadi salah Baik, selanjutnya ada menggunakan media sosial. Ini poin utama dari materi kita. Yang pertama, ada niat yang baik. Niat baik yang akan menjadi amal akhirat bernilai sebaliknya juga. Maksud dari niat yang baik yaitu dalam menyebarkan informasi, memberikan informasi kepada khalayak bahwa hal yang kita lakukan itu baik, positif untuk semua orang yang melihat konten-konten kita atau aktivitas kita di media sosial. Niat buruk yang kita berikan kepada media sosial dapat berdampak buruk bagi yang melihatnya. Yang melihatnya bisa meniru ataupun menjadi contoh untuk melakukan hal tersebut. Baik, ini ada nomor 2, memilih teman yang baik. Memilih teman yang bersifat positif akan mempengaruhi hal-hal positif pada diri kita. Teman yang baik dapat berpengaruh sekali kepada kita dalam menggunakan media sosial. Baik berkomentar, mengupload, atau hal-hal yang mengikuti jejaring media sosial. Memilih teman yang buruk dapat berdampak juga buruk kepada kita. Kita dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang sebaiknya kita tidak terlibat di dalamnya.
Baik, yang ketiga, meneliti fakta kebenaran informasi yang diterima, tidak asal menerima informasi dari media sosial lainnya. Kita harus sering mengolah informasi yang telah kita dapatkan untuk kita cerna, kita pahami. Meneliti fakta. Informasi yang kita terima itu harus berupa kebenaran. Kalau kita menerima informasi yang hoax, itu kita dapat menyebarkan informasi tersebut. Terkadang setelah menerima informasi tersebut, kita ingin mengirim kembali informasi tersebut ke grup-grup lainnya atau teman-teman kita lainnya tanpa meneliti kebenaran sebenarnya. Nanti kebenaran berita yang dapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Fakta adalah tujuan utama untuk menerima informasi di media sosial. Sebelum sharing ke media sosial lainnya, kebenaran ini akan menjadikan apa yang akan kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebaiknya kita hindarkan berita-berita hoax seperti lainnya. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Ini sama seperti hoax. Kita menyebarkan berita yang kita karang sendiri tanpa ada kebenaran di dalam informasi tersebut, berita tersebut. Berita bohong bisa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan manipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini sangat dilarang sekali oleh Islam. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan manipulasi informasi. Baik, selanjutnya. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan atau mengiring seseorang kepada kebaikan. Istilahnya kita bakal kecipratan pahala dari kebaikan orang tersebut. Kalau kita mengajak seseorang dalam berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang setimpal apa yang kita perbuat. Media sosial tidak hanya dibuat untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak seseorang untuk kebaikan secara luas. Terlebih lagi, konten-konten hoax yang diinformasikan tentang sesuatu informasi yang beredar di masyarakat itu dapat kita hindarkan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mengajak kepada kebaikan dalam adab menggunakan media sosial, yaitu an Abi Mas'udin al-Ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Artinya, dari Abi Mas'ud al-Ansari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Melalui hadis ini, Nabi menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan hal tersebut, sebab amal yang dia lakukan atau menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, seseorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan. Misalnya dengan memosting kegiatan yang positif, meluruskan informasi yang hoax, atau membuat konten positif untuk orang-orang terbuka pikirannya untuk mengikuti konten tersebut. Ada selanjutnya yaitu 6, menyampaikan informasi
atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian sampaikan informasi di media kalian dengan cara yang baik, begitu juga saat memberikan komentar ke teman kalian. Sampaikan dengan cara yang baik pula. Tidak ada kata yang menyinggung seseorang, yang menyudutkan seseorang, yang membuat orang itu tidak mau lagi membuat konten tersebut. Jika ada seseorang yang membuat konten dan kalian tidak senang, kalian bisa memberitahunya dengan cara yang baik, seperti menggunakan kata-kata halus, kayak tidak sebaiknya kamu mengupload video tersebut, foto tersebut, karena dapat mengundang hawa nafsu dari seorang laki-laki untuk melihat aurat dari seorang perempuan. Contoh kalimat yang baik dalam menyampaikan komentar kita kepada seseorang. Yaitu selanjutnya 7. Hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Ini digunakan dalam menyampaikan informasi, memberikan komentar kepada media sosial lainnya. Cukup hati-hati dalam menggunakan tutur bahasa kita. Baik, selanjutnya ada 8. Bersikap bijak. 9. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Muslim yang baik tentunya mereka bijak dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagai nasihat yang baik ataupun status di media sosial lainnya. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi, sebuah konten yang mereka buat, kita harus lebih berhati-hati agar tidak memberikan komentar dengan berhati-hati sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Untuk 9, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya buruk pula. Dengan kata lain, ada buruk dan ada yang baik. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim dianjurkan untuk bisa meninggalkan hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim. Maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Ambillah informasi, berita-berita yang mengandung unsur positif bagi kita. Baik, ada materi selanjutnya. Penerapan media sosial. Kita tonton dulu videonya. Di sini ada seseorang yang minder akan media sosial. Mungkin hal-hal yang negatif seperti komentar-komentar netizen yang membuat dia tersinggung atau menjadi introvert, terlalu memikirkan komentar negatif dari netizen. Baik, sini ada penerapan karakter dalam adab media sosial. Yang pertama, saling menghormati antar grup atau netizen. Baik.
Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam bermedia sosial. Kita harus menghormati seseorang terlebih dahulu sebelum kita mau dihormati. Baik, ada poin kedua, menghindari update status berita yang berburuk sangka atau mencari-cari kesalahan orang lain, mengunjing orang lain. Tidak seharusnya kita updatean status yang mengandung suuzon akan membuat orang lain mendapatkan dosa karena mereka kira itu berita tidak baik, karena itu berita tidak seharusnya disebar, akan mengundang seseorang yang melihat status kita itu untuk berburuk sangka. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat, utamakan persatuan, dan yang tidak menyebarkan berita hoax atau yang berbohong. Baik, ini ada selanjutnya. Hikmah adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Kita dari materi penjelasan sebelumnya, kita harus memilih mengolah informasi yang kita dapatkan itu apakah fakta ataukah hoax. Jadi kita harus menerima berita atau informasi yang fakta sesuai kebenarannya. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jika kita jujur dalam menggunakan media sosial, kita dapat gampang dipercaya oleh orang lain. Karena orang lain berpikir bahwa kita dapat menjaga media sosial kita itu dari dampak-dampak negatif. Baik, ini ada yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Dapat feedback dari komentar positif yang kita berikan di media sosial mereka. Sebaiknya pula kalau kita memberikan komentar yang buruk, komentar yang dapat menyinggung orang yang dari konten tersebut, itu akan berbalik kepada kita. Mereka akan mengomentarkan hal-hal negatif, tidak positif kepada konten-konten kita. Yang terakhir, terjalinnya hubungan harmonis antar sesama, dari menjaga tutur bahasa dalam berkomentar, dalam mencari informasi kebenaran, tidak menerima informasi hoax, terus tidak mengundang suuzon dari orang lain dengan yang mereka lihat dari konten-konten kita. Mencari informasi yang layak untuk kita sebar, yang layak untuk kita terima, itu sangat penting dalam menjaga keharmonisan antar sesama. Dengan adab bermedia sosial, kita jaga internet, status harmoni kita, status sosial kita dari sesuatu yang berdampak buruk kepada kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.